Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana ya kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan. Ya, salah satu cara bersyukur adalah kita berdoa sebelum belajar. Ya, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, dan pembelajaran keempat. Apa itu? Nah ya, kita akan menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar daur hidup hewan. Ya, hewan itu berkembang biak, ada yang dengan cara bertelur, ada yang melahirkan, ada yang bertelur dan juga melahirkan. Nah, bagaimana langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar? Yang pertama, amati daur hidup hewan dengan seksama, dengan teliti, cermat. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakan tahapan tersebut secara urut. Yang keempat, gunakan kosakata yang sesuai. Nah, sebagai contoh, ada daur hidup dari kupu-kupu. Masih ingat lagunya ya? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, kasihan delu, gitu ya. Ya. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Itu adalah contoh cerita tentang daur hidup kupu-kupu. Atau boleh seperti ini. Nah, tahap pertama, telur. Ceritakan dulu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang dikeluarkan kupu-kupu dewasa. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Itu yang pertama. Terus tahap kedua, ulat. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Tahap ketiga, kepompong. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, ulat akan berhenti makan. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri. Kemudian perlahan akan menutupi tubuhnya dengan serat yang berasal dari air liur ulat. Pada saat itu, ulat berubah menjadi kepompong. Tahap keempat, kupu-kupu. Kepompong kemudian akan menetas menjadi kupu-kupu. Setelah masa perubahannya selesai, kepompong kemudian menetas menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu kemudian akan kembali bertelur. Nah, itu adalah contoh daur hidup dari kupu-kupu. Ya. Sekarang amati daur hidup hewan berikut. Ceritakan kepada teman sebelahmu. Oh, teman sebelahnya nggak ada. Oh, ya nggak apa-apa. Ini adalah daur hidup katak. Coba tuliskan di buku tulismu daur hidup katak. Ya, sesuai dengan apa yang kalian lihat pada gambar. Setelah ditulis, serahkan kepada guru kelasmu untuk dikoreksi. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya adalah menjaga persatuan dan memberi serta menerima saran. Ya, tahu saran apa enggak? Saran berarti cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Saran ya, untuk perbaikan kita perlu menyarankan seseorang. Misalnya orang berbuat salah, berarti disarankan jangan seperti itu tidak baik. Ya. Nah, itu saran contohnya, ya.
Contoh cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan. Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Tuh ya, jika diberi saran kita harus terima ya, karena teman pasti punya niat baik untuk perbaikan diri kita. Nah ya. Nah, cara yang baik saat memberi atau menerima saran, itu yang pertama, memberikan saran dengan santun ya, dengan bahasa yang santun, lembut, aja marah-marah ya, nggak boleh emosi. Yang kedua, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain ya. Kalau teman mengingatkan kita terima kasih aja, bilangnya sok tahu. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Kita terima kasih sudah diberi saran ya. Terus yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Nah, ya. Contoh saran yang baik. Ya, ini contoh-contohnya. Jika ingin pintar, maka siswa harus rajin belajar. Siapa yang pengen pintar, Cung? Iya, pintar. Contoh saran selanjutnya, kita harus patuh kepada orang tua agar menjadi anak yang berbakti. Yang ketiga, ada baiknya jika kita selalu mengikuti nasihat bapak dan ibu guru di sekolah. Yang keempat, sebaiknya ayah istirahat dulu, tidak usah memikirkan macam-macam agar ayah cepat sembuh. Ada baiknya agar ibu memikirkannya sekali lagi agar tidak menyesal setelah mengambil keputusan ini. Nah, yang selanjutnya, hendaknya bapak dan ibu jangan terburu-buru mengambil keputusan agar keputusan yang diambil benar-benar keputusan yang terbaik. Yang terakhir, coba tunggu dulu sampai malam, Bu, baru kita hubungi PLN jika listrik masih mati terus. Nah, itu saran yang baik ya. Nah, coba tugas dari Pak Guru ya, tuliskan, buatlah 3 kalimat saran yang baik. Tuliskan di buku tulismu 3 saja. Setelah itu kumpulkan kepada wali kelasmu ya. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.